dikasihi Tuhan dimanapun berada, dan seluruh jemaat Bethesda Kasih Guncu yang mengikuti pelayanan pada pagi hari ini. Selamat kita berjumpa kembali dalam mimbar pelayanan minggu saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita masih diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan karena pandemi COVID-19 yang masih mewabah, namun kasih dan penyertaan Tuhan masih nyata kita rasakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan terus mencari Tuhan dan mengagungkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Karena itu memulaikan pelayanan pada saat ini, kita muliakan Tuhan dengan pujian, datang ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, tidak ada kekuatan yang kita miliki tanpa tuntunan dari Tuhan. Dan tanpa petunjuk dari Tuhan, maka kita tidak mampu melewati setiap hari-hari kehidupan kita. Karena itu pada saat ini kita akan mencari kekuatan dan tuntunan dari Tuhan. Kita mencari petunjuk dari Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam segala situasi dan kondisi apapun yang kami alami. Kami percaya Tuhan ada senantiasa menopang kami, memberi kami kekuatan dan kemampuan melewati setiap perkara kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, hari-hari yang kami lewati tanpa petunjuk,
tanpa kekuatan dari Tuhan, tentunya kami tidak mampu berjalan. Karena itu saat ini Bapa, kami rindu untuk mencari kekuatan dan petunjuk lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, kami sungguh memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa menguasai hati kami, sehingga kami mampu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami. Kami semua bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, bahkan seluruh jemaat Bethesda Kasiguncu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal 6, Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Demikian dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam pelayanan pada saat ini. Yesus berkata, yang berbahagia ialah setiap orang yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudaraku, di mana saja berada, bahkan secara khusus bagi seluruh jemaat Bethesda Kasih Guncu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, kami berikan tema yang berkata, jangan lewatkan kesempatan. Jangan lewatkan kesempatan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada ungkapan bijak berkata, kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan tidak datang dua kali. Kalimat ini mengartikan bahwa betapa berharganya kesempatan bagi setiap orang. Dan jika kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka yang muncul pastilah penyesalan. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagi orang percaya, kesempatan adalah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan agar tidak berlalu dengan begitu saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang menyesal saat kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Banyak orang yang menyesal karena tidak bisa mengulang kembali apa yang harusnya dia lakukan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada beberapa contoh peristiwa yang terjadi di mana Tuhan telah memberi kesempatan bagi setiap orang yang percaya. Salah satu contoh saudara dalam Kejadian 7, itu diceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, di mana sebelum Tuhan memusnahkan manusia dengan air bah, Tuhan memberi kesempatan kepada mereka agar mereka bertobat. Dan waktu itu diberikan selama kurang lebih 120 tahun. Tetapi mereka tidak mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Sehingga ketika terjadi musibah atau bencana, maka penyesalan pun tiada berguna. Mereka menyesal tetapi tidak berguna karena Tuhan telah menenggelamkan bumi dengan air bah, sehingga mereka binasa. Tetapi di balik itu ada satu keluarga yang telah diselamatkan, yaitu Nuh dan keluarganya. Mereka selamat karena Nuh mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Dia membangun bahtera yang menjadi tempat mereka atau menjadi tempat mereka untuk berlindung dari bencana yang ada. Yang kedua saudara, dalam Kejadian 19
Itu peristiwa tentang kisah Sodom dan Gomora. Di sana juga Tuhan telah memberi kesempatan kepada mereka agar mereka memperbaiki hidup mereka dengan bertobat dari segala perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi mereka menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena itu Tuhan pun menghukum mereka. Yang keempat saudara, yang ketiga, dalam Lukas 16, itu kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sewaktu hidup di dunia, orang kaya yang bergelimang harta, dia senang dengan kekayaan yang dimiliki, tetapi dia tidak memperhatikan sesamanya yang menderita. Dia tidak memperhatikan Lazarus yang pada saat itu membutuhkan pertolongannya. Tetapi pada akhirnya, orang kaya dan Lazarus yang miskin, mereka sama-sama meninggal. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di balik kematian mereka, ternyata orang kaya menderita dan Lazarus berbahagia bersama dengan Tuhan. Penderitaan orang kaya dialami karena ketika dia hidup di dunia, dia tidak memperhatikan sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Dan Lazarus dalam segala kemiskinannya, dia hanya berserah dan berharap kepada Tuhan. Namun dalam hal ini saudaraku, bahwa bukan berarti bahwa kekayaan itu membawa penderitaan, tetapi perbuatanlah yang menentukan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Galatia 6 ayat 9 dan ayat 10. Di sana ditegaskan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini menuntut bagi kita sebagai orang percaya bagaimana kita mempergunakan kesempatan yang ada untuk senantiasa berbuat baik terhadap sesama kita, saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, membantu orang-orang yang berkekurangan. Sebab apa yang kita perbuat itu, maka itu jugalah yang akan kita tuai pada saat penghakiman. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama kita masih diberi kesempatan, mari kita isi hari-hari hidup kita dengan apa? Dengan melakukan sesuatu pekerjaan kita, mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, menjadi berkat bagi banyak orang. Pengkhotbah 9 ayat 10a mengatakan bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya dalam hari-hari hidup kita yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini, mari kita senantiasa memberi diri kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik, teristimewa, melakukan yang untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini firman Tuhan memberkati kita sekalian, terpujilah namanya. Amin. Mari kita sambut perenungan firman Tuhan saat ini, kita menyanyikan pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah,
hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan dengan doa. Karena itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang di hadapan kekudusan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena sungguh luar biasa anugerah, tuntunan dan penyertaan-Mu yang terus kami alami di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa ada menopang kami di setiap keberadaan kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan kami tetap ada sebagaimana ada. Menikmati kemurahan Tuhan, menjalani hari-hari kehidupan, bahkan menjalani semua aktivitas kami. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan atas kesempatan pada saat ini. Kami boleh kembali melakukan tanggung jawab pelayanan kami. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami telah mendengar merenungkan firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu akan
akan senantiasa menuntun kami untuk selalu melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang boleh mengikuti mimbar pelayanan pada saat ini, dimanapun mereka berada. Kami percaya kasih sayang Tuhan akan terus menaungi hidup mereka. Secara khusus Tuhan bagi seluruh warga jemaat-Mu, Jemaat Bethesda Kasih Guncu, yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan menolong memberkati mereka. Tuhan menganugerahkan kekuatan kesehatan kepada mereka. Secara khusus Tuhan bagi semua orang-orang tua kami, para lansia, dalam keterbatasan fisik yang mereka alami, mereka tidak dapat menghadirkan diri di rumah-Mu yang kudus. Karena itu Tuhan, kepadamu kami bawa kehidupan mereka. Apapun situasi, apapun keadaan yang mereka alami, kami percaya Tuhan mereka tetap ada dalam lawatan pertolongan Tuhan. Diberkati mereka semua Tuhan, dalam menjalani hari-hari kehidupan di masa tua, dalam kebersamaan dengan anggota keluarga, dengan anak-anak dan cucu-cucu yang ada. Kiranya sukacita, damai sejahtera akan tetap menjadi bahagian mereka. Ya Bapa di sorga, bagi seluruh warga jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka, campur tangan di setiap apapun keadaan mereka. Yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan hadir menolong mereka, memberkati obat, makanan, minuman yang dikonsumsi, sehingga itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan pemulihan bagi mereka. Hanya kepadamu ya Tuhan kami bawa kehidupan seluruh warga jemaat-Mu bersama umat Tuhan yang boleh mengikuti mimbar pelayanan saat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk semua pemuda jemaat yang memberi diri dalam melayani pada saat ini, yang telah membawa mereka untuk menunjukkan akan bakat dan talenta mereka masing-masing. Engkau berkati semua pemuda-pemudimu yang ada. Biarlah mereka senantiasa tetap melakukan tanggung jawab pelayanan ini, memberi kesaksian pelayanan di tengah-tengah kehidupan ini. Diberkati dalam segala aktivitas mereka, dalam perjuangan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan terus menolong mereka, memberi yang terbaik, dan tentunya Tuhan merancang masa depan bagi mereka, dan rancangan yang terbaik bagi mereka tentu itu menjadi harapan kami. Bapak, kami juga berdoa bagi seluruh tim Bethesda Studio yang tetap setia untuk melakukan tanggung jawab memberi diri dalam pelayanan. Engkau mengenal kehidupan mereka Tuhan, kehidupan keluarga mereka masing-masing. Diberkatilah mereka Tuhan dalam pengorbanan yang mereka telah beri. Kiranya lewat program yang mereka lakukan itu membawa berkat, membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Hanya kepadamu ya Tuhan kami bawa seluruh kehidupan mereka, bahkan kehidupan warga jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan kami semua tetap ada di dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini permohonan kami yang datang kami bawa dan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang kami percaya adalah sumber segala berkat kehidupan kami. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri pelayanan kita pada saat ini. Untuk itu kita muliakan Tuhan lewat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil kita terus berharap jaminan berkat dari Tuhan. Karena itu, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, dan seluruh umat Tuhan, bahkan Jemaat Bethesda Kasiguncu yang diberkati Tuhan, kita telah selesai mengikuti mimbar pelayanan minggu pada saat ini, dan kiranya kita semua tetap ada dalam kekuatan dan pengharapan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, walaupun kita diperhadapkan dengan tantangan karena pandemi COVID-19, tetapi kita tetap berharap, kita tetap percaya, dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan kita, akan terus menuntun menyertai kehidupan kita. Demikianlah pelayanan pada saat ini. Kami atas nama tim Bethesda Studio bersama seluruh pemuda-pemudi Jemaat Bethesda,
kami menyampaikan terima kasih dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Me sale